apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita tidak berada di sekolah, tapi hari ini kita mau bersama-sama di rumah masing-masing. Kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya anak-anak, mari menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dan duduk yang manis. Ambil Alkitabnya. Anak-anak semuanya berdiri bersama ibu. Kita mau menyanyi lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Segala puji syukur Tuhan Yesus kami ucapkan kepadamu karena Tuhan Yesus sudah mengaruniai kami hari yang baru. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh bangun, untuk boleh melihat, untuk boleh merasakan udara yang segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga kalau pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah siswa. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini kami dapat ikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mungkin sering melakukan salah, melakukan dosa yang membuat hati Tuhan Yesus sedih, membuat hati Tuhan Yesus mungkin menangis Tuhan. Tapi Tuhan Yesus kami juga bersyukur karena meskipun kami senantiasa berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus senantiasa juga mengasihi kami, tetap menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau kembali memuji Tuhan dengan satu pujian dengan judul Semua Baik. Nah, pujian ini mengatakan bahwa dari semula, sejak kita semua di dalam kandungan, sejak kita lahir, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Ya, tugas kita adalah percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyanyi pujian Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dalam rencana-Mu Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Biarlah firman Tuhan menjadi terang, menjadi suluh di dalam kehidupan kita, kehidupan ibu dan kehidupan anak-anak juga. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah lagi. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kita. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong Bapa berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, siapa yang tahu tema hari ini? Betul, serupa dan segambar dengan Allah, dengan Tuhan kita. Apa sih maksudnya serupa dan segambar dengan Tuhan atau segambar dan serupa dengan Tuhan? Apakah ketika sama seperti pria ini yang ketika lihat cermin dia melihat Tuhan di dalam gambarnya dia, di dalam diri dia? Emangnya seperti itu? Bisa kaget? Coba teman-teman semuanya, anak-anak lihat ke cermin. Nah anak-anak, apakah kalian melihat Tuhan? Bukan begitu ya maksudnya anak-anak. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan, maksudnya adalah sifat kita, karakter kita, perilaku kita itu segambar dan serupa Tuhan. Karena apa? Di dalam kita lihat ya anak-anak, di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, kita baca ya sama-sama ya anak-anak, Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah anak-anak, apa sih maksud ayat ini? Nah anak-anak, ayat ini mau mengatakan bahwa kita semua ini orang yang dipilihnya. Semua orang, bayangkan semua orang. Siapa aja sih semua orang itu? Semua orang artinya semua orang yang ada di dunia ini sudah dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula. Nah, tapi
untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat ya, untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Nah, siapa sih anaknya itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kalau kita sudah anak-anak pasti kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah belajar ya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kita jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya gambar itu yang tadinya utuh, anak-anak nih, yang tadinya utuh, misalnya kayak tisu ini ya, utuh jadi rusak. Jadi rusak gara-gara dosa. Yang tadinya diciptakan tidak lecek begini jadi lecek. Nah, kira-kira seperti itu ya, tapi ini hanya penggambaran ya anak-anak. Nah, itu rusak, dan siapa yang bisa, hanya satu orang yang dibilang anaknya yang sulung di antara banyak orang. Nah, supaya kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kayak mana sih supaya karakter, sifat, perilaku itu seperti Tuhan? Kita harus berusaha seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya dan lahir ke dunia ini, meninggalkan tahtanya di surga, tapi dia mau datang ke dunia ini supaya kita anak-anak bisa, salah satunya adalah kita bisa melihat teladan yang benar bagaimana menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Nah, kalau begitu kita bisa, anak-anak, kita mampu untuk menjadi serupa dengan segambar dengan Allah. Sekalipun sudah rusak, kita tetap mampu, karena siapa yang memampukan? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memampukan kita berjuang melawan dosa sekalipun kita sudah berdosa. Nah, anak-anak, kita sungguh mengucap syukur ya untuk firman hari ini. Nah, apa yang harus kita kerjakan anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, badan kita yang sudah Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, anak-anak. Jadi kalau kita tahu kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita berjuang, tangan kita digunakan dengan baik, kaki kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau tangan buat apa? Menolong orang lain. Kaki buat apa? Untuk memberitakan firman. Kita nggak boleh malas-malasan di rumah, santai-santai. Memberitakan firman Tuhan lewat apa, Ibu? Lewat apa? Lewat membantu mama, lewat membantu papa. Mulut, jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong-ngomong kotor. Masa iya kita segambar dan serupa Tuhan Yesus tapi kita ngomong kotor? Pikiran kita, nah anak-anak kita tidak boleh iri hati, nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita harus menjaga serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena apa? Kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekalipun kita sudah berdosa, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bersyukur sekali anak-anak, kita bisa menjadi segambar dan serupa Tuhan karena Tuhan sendiri yang sudah memampukan kita. Tuhan Yesus sudah lahir dan memampukan kita. Sekarang anak-anak, kalau kita lihat gambar tadi, bukan berarti ketika kita di depan cermin, nah anak-anak kita langsung kelihatan seperti Tuhan Yesus. Tidak. Bahkan yang penting adalah orang lain bisa melihat kita, melihat Tuhan di dalam kita. Wah, anak itu baik sekali. Nah, karena kenapa?
karena Tuhan hadir dalam diri kita. Kita nggak boleh bangga, tapi kita melihat bahwa yang memampukan kita berbuat baik, yang memampukan kita melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita sebelumnya. Dia melihat Tuhan di dalam kita menjadi potongan-potongan yang baik-baik. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya yang dilihat, melihat Tuhan. Wah, yang keluar dari mulutnya pujian. Itu ya anak-anak. Nah, akhirnya ketika kita melihat diri kita, kita pun merasa bahwa Tuhan pun hadir dalam diri kita. Nah, anak-anak, tidak mudah memang kita berjuang untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan selalu mampukan kita. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ingat bahwa semua orang sudah dipilih Tuhan, tapi merekalah yang berjuang untuk menjadi segambar dan serupa Tuhan dan sudah dipilih sama Tuhan. Pertama Tuhan sudah pilih. Nah, setelah Tuhan pilih, mau berespon, mau kayak ya Tuhan saya mau. Ketika Tuhan yang pilih, ya kita semua sudah Tuhan pilih menjadi anaknya, sudah sepatutnya kita berespon. Sudah sepatutnya kita mengiyakan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, terus berjuang, semangat menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami berjuang Tuhan menjadi serupa dengan Kristus di dalam pembelajaran kami sebagai murid kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kami sudah mulai dewasa Tuhan, karena itu Bapa berikan kami pemikiran yang lebih lagi sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan sebelumnya, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kita bersyukur ya untuk firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita serupa dengan Tuhan, maka saya harus menggunakan tangan saya untuk membantu mama. Karena kita serupa dengan Tuhan, saya harus menggunakan kaki saya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kita serupa dengan Tuhan, saya harus menggunakan mata saya untuk lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kita serupa dengan Tuhan, saya harus menggunakan mulut saya untuk memuji Tuhan. Karena kita serupa dengan Tuhan, saya harus menggunakan talenta saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Untuk kita anak-anak, Ibu mau mengajak kita semua bernyanyi Aku Istimewa, dan semuanya berdiri. Aku istimewa bukan karena kata kamu, aku istimewa bukan karena ucapan orang lain, tapi karena Tuhan Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
dengan darah Tuhan Yesus. Kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Ibu meminta Ibu Ivon untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ibadah bersama. Tuhan, sekalipun online kami mendapat sesuatu yang baru, bahwa kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu biarkan kami berjuang untuk menggunakan seluruh yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.